Saya mengapresiasi atas permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi Ketua Umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. 4 tahun terakhir itu ada peraturan yang dibuat oleh DPP Partai Demokrat yang memungut uang dari DPC dan DPD. Jadi pungutannya berbentuk vertikal. Nah, setelah kita hitung-hitung, kira-kira dalam 4 tahun terakhir itu jumlahnya sudah mencapai 100 miliar gitu. Makanya kita kuasa hukum mematok 100 miliar, yang uang 100 miliar itu nanti akan dikembalikan ke DPC. Apa dasarnya orang-orang yang di Kongres 2020 itu menganggap rugi dengan tagihan, sebut saja begitu gitu ya, kolek dana itu tadi. Apa dasarnya mereka menganggap rugi? Tadi dikatakan sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Tapi apa hubungannya dengan mereka? Oke. Mereka bukan DPD gitu kan, mereka bukan DPC gitu ya, yang memperkarakan sekarang ini, yang mempersoalkan ini. Mereka bukan DPD, bukan DPC gitu. Sebagai organ yang dari mereka itulah uang pergi ke Jakarta, sebut saja begitu gitu kan. Yang itu bukan mereka, orang-orang yang di Kongres itu gitu ya. Sekarang ini bukan pengurus DPD, sekarang bukan pengurus DPC atau apapun namanya. Jadi bagaimana Anda menemukan basis argumen untuk merumuskan itu sebagai kerugian pada mereka? Itu soalnya. Kita terlibat di situ, tidak terlibat di situ. Yang penting uang kerugian itu tentu memiliki dasar argumentasi yang kuat oleh kuasa hukum ya. Persoalannya adalah ketika uang itu nanti diterima mau diapakan, kan gitu yang jadi fokus. Uang ini akan kita kembalikan ke kader-kader di daerah, kembalikan ke DPC, kembalikan ke DPD. Saya berharap bukan ini argumennya dalam gugatan, karena dia bukan lawyer gitu ya, yang tulis gitu ya. Saya berharap tidak begini argumennya. Kalau begini argumennya, ya saya tidak bilang mengada-ngada, karena kalau mengada-ngada kan terlalu kasar, Ndro. Artinya kecil peluangnya begitu untuk masuk, lu boleh, untuk lulus. Enggak, itu hanya dua pihak, Bang Magar itu. Tipis. TPS. Kalau betul-betul argumennya segini ini gitu. Karena Anda susah menemukan titik pijak untuk menarik relasi antara hak dan rugi. Oke. Karena begitu Anda masuk di pengadilan, Anda bicara argumen teknis, tidak lagi politik. Tadi yang dia bilang itu politik, duit ini nanti dikembalikan kepada orang-orang di daerah dan bla 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 bla. Ya, sekali lagi itu adalah pernyataan-pernyataan yang frustrasi, kehilangan akal sehat. Mereka terus mencoba untuk mencari-cari narasi yang seolah-olah bisa membuat mereka pada posisi yang benar. Sekali lagi mereka adalah organisasi tanpa bentuk yang ilegal. KLB yang mereka anggap KLB itu inkonstitusional di Deli Serdang, dan pemerintah sudah menyampaikan menolak secara tegas pada tanggal 31 Maret yang lalu. Jadi kalau misalnya kemudian mereka mau melakukan langkah-langkah lain, ya silakan saja. Yang jelas Partai Demokrat, saya dengan seluruh pemimpin, seluruh pengurus dan kader dimanapun berada, tidak akan pernah gentar. Kami akan hadapi semua itu, tetapi yakinlah bahwa kebenaran dan keadilan itu akan abadi. Dalam ADART itu sama sekali tidak sesuai lagi dengan undang-undang partai politik. Kedaulatan yang ada di partai politik itu di tangan anggota, bukan di tangan satu orang majelis tinggi. Buka undang-undang partai politik. Dan di dalam partai politik itu SBY pemegang kuasa sebenarnya. AHY tidak berkuasa sekarang. Yang berkuasa adalah SBY. Karena semua adalah atas dasar keinginan dia. Kubu Muldoko melalui Aliansi Penyelamat dan Penerus Partai Demokrat (APPD) mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan upaya hukum di pengadilan setelah tidak disahkan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang. Ketua Umum APPD Nisan Radian meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY DKK) tidak melontarkan ucapan-ucapan liar terkait Muldoko. Negara kita adalah negara hukum. Kita hormati dulu proses di pengadilan.
Jangan malah mereka menebar upaya-upaya yang cenderung bohong. Nissan meminta kubu AHY melakukan saweran agar bisa mengumpulkan ganti rugi 100 miliar rupiah jika gugatan kubu Muldoko dikabulkan pengadilan. Uang 100 miliar rupiah itu tidak sedikit. Mereka fokus saja dengan ganti rugi itu mulai sekarang. Kami yakin gugatan di pengadilan itu akan dimenangkan Pak Muldoko, pungkas Nissan Radian. Dia lebih lanjut juga menyoroti soal adanya sekelompok orang yang menghendaki Presiden Jokowi mencopot Kepala Staf Presiden KSP Muldoko karena terlibat KLB di Deli Serdang. Menurutnya, gerakan untuk mendesak Presiden Jokowi mencopot Muldoko merupakan bentuk intervensi, terlebih keterlibatan Muldoko adalah urusan pribadi. Mengangkat dan memberhentikan seseorang untuk membantu kinerja pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, kata Nissan. Gugatan ke pengadilan negeri terkait ADR 2020 sudah diajukan minggu lalu, ungkap Rahmat kepada wartawan. Selain itu, Rahmat mengatakan permohonan gugatan dilakukan untuk merespons putusan Kemenkumham yang menolak hasil Kongres Luar Biasa KLB Sibolangit. Gugatan terhadap putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deli Serdang. Sesuai Undang-Undang PT-UN Pasal 55, tersedia waktu 90 hari untuk melayangkan gugatan ke PT-UN. Nyicil saja, jangan buru-buru semua, ucap Rahmat. Selain meminta membatalkan ADR 2020, materi gugatan juga meminta PN membatalkan Akta Notaris ADART 2020, beserta susunan pengurus DPP Demokrat pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian juga meminta kubu AHY ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Uang itu kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke pusat, pungkas Rahmat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjawab anggapan isu pengambilalihan atau kudeta partainya, seperti durian runtuh yang mendatangkan efek elektabilitas. Dia mengatakan, bahwa sejak awal tak pernah sengaja mengatur isu tersebut demi meraup keuntungan elektoral. Agus mengatakan, bahwa dirinya fokus pada upaya penyelamatan partai dari kelompok yang ingin mengambil alih Demokrat, dan mewanti-wanti agar pihaknya tak sampai kehilangan Demokrat dan elektabilitas sekaligus. Dia mengakui, ada pihak-pihak yang menyatakan isu tersebut bagus, lantaran membuat Demokrat terus dibicarakan media massa dan publik. Namun, Agus mengatakan sejak awal, tak pernah membayangkan akan mengalami ancaman pendongkelan atau kemudian mendesain isu tersebut. Kalau AHY kemudian dianggap sebagai tokoh yang melakukan perjuangan, perlawanan terhadap ketidakberesan politik ini, ya tentu memang satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Tapi saya sendiri dari awal tidak pernah membayangkan, yang kedua mendesain, ujarnya.